Kalau misalkan teman-teman di sini masuk dalam kategori cadangan namun bersedia, maka teman-teman nanti kalau misalkan ada peserta utama. Saya ucapkan selamat kepada teman-teman yang pada tanggal 7 sampai dengan tanggal 11 September 2023 ini sudah muncul link atau tombol untuk melakukan konfirmasi kesediaan secara daring di aplikasi SIM PKB. Bagi teman-teman yang belum mendapatkan link konfirmasi kesediaan, maka kita bersabar saja untuk menunggu ya, untuk di periode berikutnya. Tentunya untuk PPG dalam jabatan itu terdapat prioritas dan juga kuota ya setiap angkatannya. Nah, langkah selanjutnya setelah teman-teman di sini melakukan konfirmasi kesediaan itu adalah nanti penetapan peserta dan juga lapor diri. Penetapan peserta dan juga lapor diri merupakan suatu momentum yang sangat penting sekali untuk kita perhatikan dan dicermati dan serta dipersiapkan ya, supaya nanti kita bisa ikut rangkaian kegiatan PPG dalam jabatan. Kemudian kita lulus UKM PPG di akhir tahun ini, sehingga kita nanti di tahun ini kita upayakan bisa lulus sertifikasi, mendapatkan sertifikat didik, dan pada ujung-ujungnya kita mendapatkan pembayaran tunjangan profesi guru ya. Nah, kira-kira bagaimanakah informasi terkait tentang penetapan peserta dan juga berkas lapor diri yang disiapkan itu seperti apa? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, kalau misalkan kita cek ya pada lini masa yang ada pada tampilan ini, maka di sini teman-teman setelah kita melakukan konfirmasi kesediaan, nah di sini kita menunggu nanti tanggal 14 September 2023. Nah, tanggal 14 September 2023 ini nanti akan ada pengumuman penetapan calon peserta, yang mana yang ditetapkan ini adalah hasil dari konfirmasi kesediaan. Ketika teman-teman login ke akun SIM PKB dan juga melakukan konfirmasi kesediaan, muncul linknya. Di sana kan ada dua opsi kan, kita bersedia dan juga kita tidak. Nah, ini adalah bersedia, kemudian di sini adalah tidak. Nah, selanjutnya dari yang mendapatkan konfirmasi ini, mereka itu baik itu bersedia maupun juga tidak, itu ada yang peserta kategori utama dan juga ada peserta yang cadangan. Nah, di sini untuk peserta yang utama dan juga di sini beliau itu bersedia, maka nanti positif akan ditetapkan dalam penetapan peserta ini. Kalau misalkan teman-teman dari yang mendapatkan notifikasi konfirmasi kesediaan namun di sini tidak bersedia, maka dia tidak akan ditetapkan pada tanggal 14 September. Kalau misalkan teman-teman di sini masuk dalam kategori cadangan namun bersedia, maka teman-teman nanti kalau misalkan ada peserta utama yang tidak bersedia, maka cadangan inilah yang akan menggantikan ikut PPG dan nanti berpotensi untuk ditetapkan sebagai peserta PPG ya di tahun ini. Nah, tanggal 14 September ini adalah penetapan calon mahasiswa. Kemudian setelah itu di sini selang satu hari setelahnya, yaitu tanggal 15 sampai dengan tanggal 16 September. Kalau misalkan kita melihat pada lini masanya, ini hanya waktunya 2 hari saja ya. Teman-teman nanti harus melakukan lapor diri. Nah, untuk lapor diri ini dalam waktu hanya 2 hari. Tentunya di sini kita perlu mempersiapkan berkas apa saja yang akan kita persiapkan untuk lapor diri. Nah, kemudian untuk di sini nanti kita lapor dirinya kemana? Sebelum kita membahas berkasnya apa saja, contohnya seperti apa, di sini kita untuk lapor dirinya bagaimana itu teman-teman bisa mengecek dulu, yaitu pada bagian atas ini. Nah, kita masuk di ppg.kemdikbud.go.id dan selanjutnya teman-teman di sini bisa cek ya pada bagian di sini layanan internal. Coba di sini di mana kemarinnya? Nah, di sini adalah info LPTK nih. Nah, kita cek di info LPTK. Selanjutnya inilah untuk LPTK penyelenggara PPG. Nah, teman-teman itu kemarin konfirmasi kesediaan itu berada di mana? Nah, ini adalah penetapan yang ada di mana, itu sama halnya dengan nanti ketika dulu teman-teman melakukan konfirmasi kesediaan ditempatkan di LPTK tertentu. Nah, misalkan di sini saya ditempatkan di LPTK ini misalkan di mana ya misalkan. Nah, contohnya kita ambil salah satu aja lah gitu ya. Nah, misalkan di sini di Universitas Muhammadiyah Metro misalkan, kita klik di sini. Teman-teman cek di sini untuk websitenya adalah yang ini. Nah, ini nanti untuk informasi nanti akan disampaikan di sini terkait tentang lapor diri ya.
Sama halnya dengan LPTK yang lain, teman-teman silahkan cek sendiri untuk bagian LPTK-nya. Nah, berikutnya untuk berkas yang wajib kita siapkan untuk nantinya lapor diri ini kira-kira seperti apa. Dan di sini kita ambil contoh dari pengumuman penetapan mahasiswa dan mekanisme lapor diri yang teman-teman di angkatan 1 kemarin. Jadi nanti di tanggal 14 akan ada surat edaran dari Kemdikbud yang contohnya seperti ini, yaitu terkait tentang penetapan dan mekanisme lapor diri mahasiswa PPG dalam jabatan di tahun 2023. Nah, nanti ada penetapan peserta, itu bisa dicek di SIM PKB, kemudian yang ditetapkan berapa, kemudian lapor dirinya kemana. Dan berikutnya di sini juga teman-teman akan mendapatkan untuk jadwal lengkapnya. Ini sama halnya dengan jadwal yang konfirmasi kesediaan yang ada di sini ya. Nah, ini berikutnya di sini nanti untuk ketentuan lapor diri. Nah, teman-teman bisa cek di sini untuk lapor diri itu adalah berkas yang disiapkan. Nah, di sini kita bisa lihat ya. Yang pertama adalah format A1, kemudian fakta integritas, yang mana ini nanti akan bisa kita unduh pada aplikasi SIM PKB. Jadi ketika nanti sudah waktunya penetapan calon mahasiswa pada tanggal 14 nanti, maka di sini nanti kita akan bisa mengunduh format A1 dan fakta integritas. Untuk contohnya seperti apa dan cara mengisinya seperti apa, teman-teman sudah kita sediakan pada video sebelumnya. Dan sepertinya di bagian bawah ini ada contohnya, teman-teman. Kemudian mengisi biodata mahasiswa sesuai format PDDikti. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa untuk lulusan perguruan tinggi juga itu kan wajib terdaftar di Pangkalan Data Pendidikan Tinggi kan. Dan di sini sejak awal kita mengisikan biodata PDDikti kita. Kita pastikan data PDDikti kita nanti benar ya. Kemudian surat pernyataan izin dari pimpinan ini kita persiapkan. Kita unduh dari SIM PKB nantinya. Kemudian kita siapkan scan ijazah S1, kita pastikan ijazahnya itu yang asli ya, yang berwarna itulah. Kemudian scan transkrip nilai S1, kemudian scan kartu identitas, KTP ataupun juga SIM. Kemudian scan pas foto berwarna dimensi 4x6. Kemudian SKCK ini dari kepolisian setempat. Nah, berikutnya surat keterangan sehat dari Puskesmas atau RSUD setempat. Kemudian surat keterangan bebas nafsa dari BNN atau kepolisian atau puskesmas ataupun juga RSUD setempat ya. Kemudian scan NPWP bagi yang punya, kemudian tambahan persyaratan dari LPTK masing-masing. Nah, inilah berkas 12 berkas yang kita siapkan, setidaknya mungkin nanti akan ada tambahan dari LPTK, kita ikutin aja. Nah, berikutnya untuk contohnya ini kira-kira seperti apa. Nah, contohnya di sini untuk fakta integritas. Fakta integritas itu nanti kita bisa unduh di aplikasi SIM PKB. Nah, ini adalah fakta integritas. Kita isikan data kita, nama, kemudian NIP, NIK, kemudian tempat tanggal lahir, NUPTK, unit kerja, alamat unit kerja. Kemudian dengan ini saya menyatakan. Nah, ini berikutnya di sini kita tuliskan yaitu kabupaten, tanggal, bulan dan tahunnya. Kemudian di sini kita isikan nama lengkap kita, kemudian kita isikan NIP dan juga NIK ya di bagian bawahnya ini. Nah, berikutnya di sini untuk surat izin pimpinan formatnya seperti ini. Jadi kita tinggal mengisi saja untuk yang surat izin dari pimpinan ini. Kita isikan yang bertentangan inilah yang di atas ini berarti pimpinan kita kan. Nah, ini namanya siapa? NIP, NUPTK, pangkat golongan, jabatan, unit kerja. Memberikan izin atas nama kita. Nah, inilah kepala sekolah memberikan izin kepada kita. Kita isikan nama kita siapa, ID SIM PKB. ID SIM PKB itu sama dengan nomor UKG itu ya. Nah, kemudian di sini NUPTK, pangkat golongan, jabatan, status kepegawaian kita ini sebagai apa. Nah, berikutnya kita isikan tanggal bulan tahun, nama jelas, pimpinan, cap instansi ya, yaitu stempel, nama kepala sekolah, NIP, kemudian kita isikan dengan stempel. Nah, berikutnya di sini untuk biodata Pangkalan Data PDDikti atau biodata mahasiswa Pangkalan Data Perguruan Tinggi. Ini adalah kita isikan yaitu mulai nama, ini kita samakan persis dengan ijazah, dengan KTP, dengan KKS 2. Semua dipastikan sesuai ya. Kita isikan nama, kemudian tempat lahir, kemudian kita pilih jenis kelamin, nama ibu kandung, tanggal lahir dan seterusnya. Nah, ini kemudian kita lanjutkan. Nah, ini untuk mengisi PDDikti ini sama halnya dengan mengisi biodata pribadi kan, termasuk juga alamat, nama jalan, dusun dan seterusnya. Kemudian kita itu penerima KPS apa enggak gitu kan. Nah, ini kita isikan semuanya, data orang tua, kemudian data ibu. Kemudian inilah merupakan formulir yang bersumber dari feeder PDDikti ya.
nanti untuk dimasukkan di pangkal data pendidikan tinggi ini perlu kita isikan dengan seksama. Nah, jadi kita pantau akun SIM PKB kita masing-masing nanti di tanggal 14, kemudian kita unduh form A4, form A1, kemudian ada fakta integritas dan juga surat izin pimpinan. Dan kita isikan, dan yang perlu kita persiapkan dicari dari luar itu kan nanti ada SKCK, kemudian surat nafsa, dan juga ada surat keterangan sehat kan. Saya ucapkan selamat kepada teman-teman yang sudah terpanggil, yang belum terpanggil ini kita bersabar, semoga nanti segera dipanggil ya berikutnya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.